Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Faisal Agus Amiruddin, NPM 22510-474, akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Harta dalam Perspektif Al-Quran, Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. Adapun latar belakang dari review jurnal ini adalah harta pada hakikatnya merujuk pada semua parameter sumber-sumber alam. Menurut pandangan Al-Quran, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alat-alat provisi atau perlengkapan kesenangan dan kebanggaan. Harta bukanlah sesuatu yang buruk. Al-Quran menyatakan bahwa ia adalah sesuatu yang baik, khair, dan juga sebagai alat yang membantu kehidupan manusia. Adapun tujuan dari penulisan review jurnal ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana harta dalam perspektif Al-Quran supaya pembaca dapat memahami konsep harta di dalam perspektif Al-Quran. Metode yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian perpustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat dari review jurnal ini adalah harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di dalam Islam. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non-materi. Al-Quran memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khalik-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiaannya. Harta memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kedudukan harta terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Tidak jarang terjadi pertengkaran dan nyawa melayang hanya karena memperebutkan harta. Setiap orang pada dasarnya menyenangi harta, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 20. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya memegang amanah ataupun pinjaman darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik harta karena dialah yang menciptakannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penulisan jurnal ini. Kelebihannya, penulis mampu untuk menjelaskan dengan baik setiap komponen materi yang ada di dalam jurnal, sehingga pembaca mudah untuk memahami serta terdapat banyak ayat Al-Quran, sehingga hasil penelitian semakin kuat dan juga lengkap. Kekurangannya adalah penulis sedikit memberikan kata atau istilah asing yang sedikit menyulitkan pembaca untuk memahaminya, seperti contoh kata terminologi. Kesimpulan yang didapat adalah harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Pemilikan harta semata-mata hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik, dan juga digunakan di jalan yang halal. Harta juga memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Al-Quran. Baik, sekian dari presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.